menyaksikan hasil kerja kami. Jadi dari kelompok 7 itu kita membahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme di Pulau Jawa. Nah, kita tuh ambilnya di perang di Penogoro. Saya Jesse Manuel sebagai moderator, saya Muhammad Miftahul sebagai pembaca, dan saya Wildan Haris sebagai pembaca kedua. Mari kita mulai. Perang di Penogoro. Di sini kita akan membahas 3 materi dari perang di Penogoro. Pertama yaitu latar belakang, kedua kronologi dan apa yang terlibat, dan 3 akhir perang. Latar belakang perang di Penogoro atau perang Jawa berawal dari sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial Belanda. Tetapi kalangan pejabat keraton justru hidup mewah serta tidak memperdulikan kehidupan rakyat. Latar belakang kedua, kondisi para petani setempat menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Pati Danureja atas perintah kolonial Belanda untuk memasang patok-patok pembuatan rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan yang menyatakan perang. Perang kronologi dan tokoh yang terlibat. Perang di Penogoro berlangsung selama 5 tahun, terhitung dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini diawali dari peristiwa pada tanggal 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan juga menghubungi Tegalrejo. Saat itu Pangeran Diponegoro serta sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, tapi kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di dusun Petoran Gua di Pajangan, Bantul sebagai markas besar. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan mulai dari kaum petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang serta barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Kaum pribumi yang terlibat perang dengan berbekal semangat Sadumuk batuk, senyari bumi ditohi ketan pati-pati yang dimiliki arti sejari kepala sejengkal tanah diberas sampai mati. Dalam perjuangan melawan Belanda, Pangeran Diponegoro tidak sendiri tetapi dibantu oleh Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS, Bangkowo, Wina, serta Raden Tumenggung Pawirodiyo, seorang bupati Gagatan. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah dapat melakukan penyerangan dan berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awalnya korbannya perang di Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedung, Kalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Luasnya gerakan perlawanan di Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Dengkok berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan yang terjadi, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Akhir perang Diponegoro setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Kadesidenan Semarang yang berada di ujung negara.
sebelum akhirnya dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Ponus. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadius Taduis sekarang yang bernama Gedung Museum Fatahillah. Di Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April 1830 dan tiba pada tanggal 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di benteng New Amsterdam. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1865. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila tampilan kurang nyaman. Kami dari tim sudah melakukan semaksimal mungkin.